Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 139, Bambang Sumantri Perang Tanding. Dan kemudian terdengar jeritan-jeritan ketakutan hampir di seluruh area padang tandus. Bahkan banyak yang menangis meraung-raung. Suasana sungguh sangat mencekam. Banyak yang mencoba lari, namun kaki mereka terasa amat berat untuk melangkah. Terlebih banyak yang bertumburan dengan sesama penonton. Tak terhitung jumlahnya, mereka yang kemudian jatuh pingsan, terkapar di padang perdu. Yang tersadar menggigil ketakutan. Beruntung, banyak para wanita dan mereka yang tak bernyali sudah mundur menjauhi arena tanding. Demikian juga mereka yang di lereng-lereng bukit, sebagian besar dari mereka pun jatuh pingsan, bergidik menyaksikan yang di hadapan mereka. Hanya sebagian kecil yang lebih jauh dari arena sempat melarikan diri dengan terengah-engah. Namun kaki mereka pun gemetaran, sehingga mereka jatuh terduduk, tak mampu lari lebih jauh. Kitanu hampir saja ikut melarikan diri, namun dicegah oleh Bambang Sukrosono. "Janganlah Mbah, tenang wah." Kitanu pun tetap bertahan di danpon itu. Ingin tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi, seumur-umur yang telah lebih dari setengah abad itu, belum pernah menyaksikan yang seperti ini. Sedangkan Bambang Sukrosono tahu apa yang sesungguhnya terjadi karena pernah mendapat cerita dari ayahnya bahwa hal seperti ini memang bisa terjadi. Ia pun melihat bagaimana kakaknya terluntar jauh sampai di samping kereta perangnya. Namun ia tetap berdiri tegak, semoga tidak terluka. Kuda-kuda kereta pun meringkik keras dan meronta-ronta ketakutan. Beruntung bisa dikendalikan oleh kedua kusir yang juga seorang senopati andalan negeri Mahespati itu. Bahkan hampir semua putri Dumas pun pingsan karenanya. Jika ada yang mampu bertahan, mereka tak kuat berdiri untuk meninggalkan tempat. Tubuhnya gemetaran saking takutnya. Namun kain jarit mereka basah tak mereka sadari. Hanya sang putri Dewi Citrawati yang kemudian duduk bersimpuh dan bersikap menyembah. Dan kemudian diikuti oleh mereka yang melihat sikap dari sang putri Dewi Citrawati itu. Demikian pula para raja yang sakti mandraguna pun bersikap menyembah seperti yang diperbuat oleh sang putri Dewi Citrawati. Begitu juga para prajurit yang masih mampu bertahan. Mereka semua kemudian bersimpuh dan tangannya mengatup di atas kepalanya. Mereka sama sekali tak menduga akan menyaksikan makhluk yang gegirisi dan sangat menakutkan. Raksasa yang sangat tinggi, setinggi bukit di kedua sisi padang tandus itu. Mata bagai sepasang gong mencorong mengerikan. Tak ada yang berani menatapnya. Hidung besar seperti haluan perahu. Dua pasang taring runcing sebesar gading gajah. Kaki kokoh kuat sebesar pohon kelapa. Dan telapak kakinya seperti lesung pohon trembesi. Bahkan kuku-kuku kakinya bagai bilah cangkul. Namun raksasa sangat besar itu memancarkan aura kebiru-biruan. Semua menunduk tak berani tengadah, apalagi menatap matanya. Juga para raja yang sebelumnya merasa tak tertandingi itu. Namun Kitanu dan Bambang Sukrosono bisa melihat dengan jelas dari balik rimbunya pohon.
Melihat bagaimana hampir semua penonton bergelimpangan di tanah cadas padang tandus itu pingsan. Mereka pun melihat mereka yang tersadar semuanya menunduk tak bergerak. Namun kemudian keduanya terkejut ketika mereka melihat tiba-tiba raksasa itu menyaut tubuh Bambang Sumantri. Dan Bambang Sumantri pun tak sempat mengelak gerakan raksasa yang sangat cepat dan kuat. Kini Bambang Sumantri dalam genggaman raksasa yang sangat besar itu. Ia sama sekali tak berdaya bagai anak ayam di genggaman seseorang. Bambang Sukrosono berdebar-debar. Ia tidak tahu nasib kakaknya di tangan raksasa yang sedemikian besarnya itu. Mereka yang masih tersadar kemudian juga melihat Bambang Sumantri dicengkeram oleh raksasa itu. Bagaimana seandainya Bambang Sumantri diremas oleh tangan yang sedemikian besarnya, tentu akan hancur. Dada semua orang bergetar ketika raksasa itu menggeram. Bahkan kawula kebanyakan yang masih tersadar menjadi pingsan karenanya. Bersambung.